di sini kalau kita udah kalimatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kehidupan kita ini nggak usah galau, nggak usah galau. Kenapa? Kalau sudah meyakini Allah Tuhan kita, maka kita akan otomatis kita yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka Allah bertanggung jawab dalam kehidupan kita, dalam urusan rezeki, dalam keselamatan dan keberkahan, Allah tanggung jawab. Coba orang-orang yang pagi-pagi udah datang kayak begini nih, sama Allah tuh udah dilebarin bukan rezekinya. Nih udah datang sampai sini nih, karena apa? Kalimat tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diundang pengajian, diundang dengan kalimat azan, datang kita, maka kata Allah, masya Allah, mau apa? Minta dikasih, nggak diminta dikasih gitu. Maka ada kisah ketika Allah yang Maha Rahman Maha Rahim ini ya memberi segala sesuatu kepada manusia, makanya wajib jadi fundamental sebagai kita kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa Allah yang tanggung jawab pada kita semua? Satu hari Nabi Ibrahim alaihissalam undang orang makan. Setiap orang yang datang ditanya, beriman gak sama Allah? Beriman. Siapa? Tuhanmu Allah. Boleh makan. Ada yang tanya, kau beriman gak sama Allah? Enggak. Percaya Tuhan? Enggak. Oh enggak boleh. Enggak. Yang ikut kumpulan sini. Apa kata Allah? Ditegur Nabi Ibrahim Allah, Pak Ibrahim, aku yang menciptakan mereka. Mereka mau beriman mau tidak, tiap hari rezekinya aku tanggung. Aku yang menciptakan dari Allah. Kamu yang jadi makhluk udah main milih aja. Nabi Ibrahim itu sama Allah. Kenapa? Ketika dia tidak beriman nggak diajak makan. Tapi karena ditegur oleh Allah, maka Nabi Ibrahim sang Khalilullah kasih Allah itu, dia ditegur Allah, ajak semua orang diajak makan. Kadang-kadang kita mengajarkan gitu. Makanya banyak orang-orang yang dari agama lain melakukan hal seperti itu. Masuk kampung-kampung kasih makan. Dia apa? Udah kena makan, mohon maaf, pada karakter manusia itu gitu. Kalau udah makan, menerima, nggak enak nolak, diajak, benar nggak? Ini kalau zaman ini nih, ya, mohon maaf ya, ibu-ibu. Ketika ibu udah nerima di sini sesuatu, diajak, nolak nggak? Enggak enak karena, iya nggak? Tapi ketika di sini ngajaknya memang untuk tauhid, ngajak ngaji, ngajak beriman pada Allah, lakukan. Ketika menerima segala itu bonus dari Allah. Kecuali kita diajak dalam akidah yang lain, kita harus ingat Allah. Ketika kalimat la ilaha illallah menjadi fondasi kita, tiada Tuhan selain Allah, maka tidak ada yang kita khawatirkan dalam hidup, nggak ada galau. Ini mah kadang-kadang masih ada ya, yang hari ini pusing, dapur nggak ngumpul, cari anak-anak muda yang pada merokok suruh di dapur, merokoknya kumpul, ya, kumpul. Kenapa? Ketika yakin sama Allah, pagi-pagi datang di sini, Allah udah siapkan pintu rezeki. Ya, makanya kalau bangun pagi, kalau bangun siangan rezeki dipatok, tuh kata ayat begitu. Kenapa? Artinya apa? Rezeki kita dipatok ayat. Kenapa? Peluang-peluang rezeki dari Allah. Bukannya manusia, bukannya Allah yang nutup, tapi dianya sendiri. Datang kemari sebelum subuh, dia sholat 2 rakaat. Kata Allah, ya, barang siapa sholat 2 rakaat, ya, sebelum subuh, kemudian dia sholat subuh, setelah subuh nanti di 5:30 kita sholat 2 rakaat, maka Allah kasih dunia beserta istrinya. Dunia beserta isinya. Kita memahami hadis itu aja, Masya Allah. Berarti apa? Oh, kita mau orang kaya. Benar nggak? Ibu nih, mohon maaf, nggak ada yang punya mobil, kaya. Kenapa? Orang yang punya mobil kadang-kadang susah, harus ganti oli. Ibu kan nggak mikir ganti oli, harus bayar bulanannya, betul nggak? Enggak, ibu mah naik mobil naik aja. Kalau ada yang ngajak, enggak, betul nggak? Disupirin, nggak nyetir sendiri, nggak bayar supir, benar nggak? Ini orang yang bahagia begini sebenarnya. Karena
Isra Mi'raj itu di langit tuh, ya, ketika Rasul Isra Mi'raj, Rasul diperlihatkan surga dan neraka. Kata Nabi, dia bercerita bahwa di neraka itu dan di surga itu kebanyakan orang miskin. Di surga banyak orang miskin. Kenapa dimasukin? Kenapa di orang miskin? Nanti ditanya pertanggungjawabannya nggak banyak-banyak. Betul nggak? Betul nggak? Nah, coba ibu ditanya misalnya masuk bandara itu ada X-ray pak. Kalau bapak bawa koper banyak sama barang haram itu lama itu nanya itu. Kasus dulu sama polisi. Betul nggak? Barang haram misalnya narkoba, pisau apa segala macam. Bunyi tata titit. Tapi kalau nggak bawa apa-apa, lama nggak? Masuk aja, plong. Lah kalau orang yang punya mobil 2, 3, ya kan? Ditanya mobil 1, mobil 2, mobil 3, belum kelar. Makanya saya pernah cerita, ada orang meninggal dunia, ya, kemudian kaya raya. Ketika itu dia wasiat sama anaknya, wahai anakku, nanti kalau bapak mati, temenin bapak 40 hari. 40 hari? Wah, pada kata anaknya. Oke, kalau gitu. Kalau enggak, maka hartanya bapak kasih buat yang nemenin bapak selama 40 hari dalam kubur. Ternyata anaknya kagak ada yang mau, kata anaknya. Lu aja. Oh enggak, aku enggak mau. Mending kasih orang aja. Akhirnya dia pakai sayembara. Bapak saya, kalau bapak saya meninggal ini kan gitu kan udah wasiat sama bapak. Jadi kayak bapaknya meninggal, barang siapa ada yang mau menemenin bapak saya nih selama 40 hari di dalam kuburan ngikut dipendam, maka dia akan dapat yang setengah daripada hartanya. Hartanya berapa? Hitung ada 10 miliar. Itu baru rumah yang ada di Indutani, belum rumah yang besar. Lebih indah dong. Udah 10 miliar. 10 miliar dibagi 2 jadi 5 miliar. Buat yang nemenin bapaknya meninggal di dalam kubur 5 miliar 40 hari. Akhirnya apa? Ada orang miskin tinggalnya di pinggiran kota, ya, dekat hutan, ya. Tinggal di situ, gubuk reot, dengar. Dia bilang, gimana konsepnya? Dia datang ikut sayembara. Ketuk sehat. Bapak serius mau? Ya, gimana konsepnya? Oke, nanti di kuburan itu ada 2 lubang, 1 buat bapak saya, 1 lagi buat bapak. Dibikin 2 lubang tapi yang besar. Bapak di sampingnya. Buat bapak nanti ada pembatas di situ, kita kasih udara. Kenapa bapak saya wasiat gini? Karena bapak saya takut nggak mau ditinggal sendiri sampai 40 hari. Dikasih lubang udara, dipendam 40 hari. Pak, ada tuh orang miskin, udah saya mau. Dia pikir apa? 5 miliar lumayan, yang 2 miliar, yang 1 miliar di rumah, ya, yang sisanya bisa tabung buat sehari-hari. Ini orang miskin ini kerjanya apa? Kerjanya cuma nyari kayu. Kan dulu ada orang kita ya, ada ya, orang sini yang putat ya, payung ya, ada kerjanya. Tiap hari nyari kayu, nyari bambu, buat apa? Diikat, dijual. Ini kan buat bakar, buat dapur. Dapurnya kan dulu pakai tungku, ya. Iya, masaknya pakai dangdang, kan nggak? Iya, makanya kalau bilang ada yang buka jelek sedikit kayak pantat dangdang, udah itu dicemong, bener nggak? Saya ngomong, ini anak sekarang nggak tahu nih dangdang nih, ya kan? Dangdang itu, ya kan, pinggangnya ramping, bawah himbe. Nah, pakai kukusan dong, ya. Jadi anak-anak sih biar ngerti. Apa? Ketika dia mau bapaknya meninggal dunia, dia ngikut dipendam. Ketika masuk dipendam, ya, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, belum 40 hari, dia komunikasi dari bawah, ditarik-tarik, sut. Kenapa? Kalau misalnya nggak sanggup, kasih tahu. Belum 40 hari, ya, hampir sehari lagi kelar, dia bilang, tolong keluarin saya nggak sanggup. Itu dalam kubur nggak sanggup. Ketika dikeluarkan sampai selesai di atas kuburan nih, ya sudahlah, beda sedikit, tetap udah dikasih hadiah karena hampir 40 hari. Dapatlah hadiah 5 miliar. Orang miskin tadi nggak mau menerima uang 5 miliar. Kenapa ditanya? Nggak mau, saya nggak mau. Sekarang udah 39 hari, makanya saya buru-buru pengen naik ke atas. Kenapa? Saya nggak mau 5 miliar, dan saya pulang aja deh. Biar aja di orang miskin. Entar dulu, tanya dulu, nggak mau aja.
Itu tadi saya pas kemarin hari pertama masuk ke alam kubur, kalian selesai nguburin, datang 2 malaikat dari rumah saya. Ketika tanya sama saya, man rabbuka, itu semua tanya amal saya. Salah satunya ditanya apa? Ditanya tentang harta saya. Kamu ini siapa? Saya tukang kayu. Kerjaanmu apa? Ya kayu. Ya kayu pakai apa? Pakai kampak. Kampak dari mana? Boleh beli. Dari mana belinya? Dari nyari kayu. Benar kamu bilang enggak? Nyari kayunya di mana? Di hutan. Bukan kebodohan, bukan. Ternyata urusan kampak ditanya nih sama malaikat, urusan kampak 40 hari belum kelar. 40 hari belum kelar. Ditanya terus, benar kampak ini benar? Benar gitu. Ini saya dapat dari begini. Terus dari kampak itu kamu masih dapat buat anak-anak kamu? Iya. Buat istri? Iya. Apa yang kamu pukul ketika kamu potong pohon-pohonnya, pohon yang benar nggak? Pohon yang dilarang nggak? Kira-kira ada pohon tetangga nggak? Ada pohon yang orang menanam dari enggak? Enggak. Ketika kampak yang kamu beli itu benar nggak kamu buat pukul orang? Benar nggak buat ini? Buat maksiat benar nggak? Ternyata urusan kampak 40 hari belum kelar. Makanya nenek-nenek bikin lagi 5 miliar kampak doang 200.000, 10.000, misalnya 20.000, 100.000 kan? Jadi sekarang kan taruhlah 100.000. Urusan 40 hari nanya gak kelar-kelar. Bagaimana urusannya 5 miliar? Ini begitu. Artinya apa saya ceritakan ini? Apapun yang kita punya, insya Allah jadi tanggung jawab di akhirat. Karena urusan harta ini akan ditanya 2. Dari mana, buat apa? Saya, semua yang ada di sini juga, apa yang kita punya itu akan ditanya itu. Maka ketika kita masih ada, masih hidup, mesti tahu apa yang kita punya ini. Ketika ada yang pernah salah, ada kesempatan untuk bertaubat, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mama kalau urusan dapat warisan yang nggak adil gitu kan, mau sambil biarin. Kenapa? Nanti solo ditanyain. Ya, ini mau berantem mau saudara bunuh-bunuhan urusan warisan, pada dia nggak tahu dunia berantemnya dicatat, nanti bakal jadi azab dia. Ketika dia serakah juga jadi azab dia. Benar? Ambil, gue mati juga 2 kali 1.